Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadan nasa ila siratim mustaqim, amma ba'du. Sungguh merupakan sebuah kenikmatan yang tiada tara, keberuntungan yang tak terhingga, manakala seorang hamba berbakti kepada Allah, baktinya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah saum kita, ibadah tarawih kita, ibadah apapun yang kita kerjakan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diterima sebagai amal bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman, pemirsa televisi Persis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh merupakan sebuah kesesuaian ayat yang para ahli tafsir tentu saja menjadikan itu sebagai sebuah tema yang menarik. Sehingga ada yang disebut dengan tanasubil ay dan tanasubis suar. Kesesuaian ayat dan kesesuaian surat. Mengapa surat ini diletakkan sebelum surat ini? Kenapa surat anu diletakkan sesudah surat ini? Maka antara surat dengan surat yang Allah tempatkan ternyata tidak lepas dari komentar para ahli tafsir yang amat menarik. Demikian juga berkaitan dengan ibadah saum. Semua orang meyakini dan memaklumi serta mengetahui bahwa ibadah saum itu hanya ada pada 5 ayat di surat Al-Baqarah. Mulai dari ayat 183, 184, 185, 186 sampai 187. Begitu menginjak pada ayat 188, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan berkaitan dengan urusan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Lengkapnya ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Wala ta'kulu, janganlah kalian makan amwalakum, harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan jangan kalian bawa harta-harta itu kepada para hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kalian bisa memakan sebagian harta orang lain, bil ismi, dengan cara dosa,
wa antum ta'lamun, sedang kalian tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Kesesuaian ayat yang berkaitan dengan makan makanan harta orang lain dengan cara yang batil diletakkan dan ditempatkan oleh Allah setelah urusan saum sungguh merupakan keserasian ayat. Demikian selaras, karena bagi orang yang saum tentu saja akan mudah mengamalkan dan melaksanakan ayat tersebut. Karena bagi orang yang saum, jangankan harta orang lain, jangankan makan harta dengan cara yang batil, syariat saum saja, harta milik dirinya, istri adalah istri halal pasangannya, minuman adalah minuman miliknya. Akan tetapi apabila belum waktunya, belum saatnya, bukan tempatnya dan bukan waktu yang tepat, orang yang saum tidak berani meminumnya, tidak berani memakannya, juga tidak berani melakukan hubungan dengan istri, walaupun itu adalah istri halalnya, pasangannya, karena memang waktunya tidak tepat, saatnya tidak sesuai. Maka bagi orang yang saum tentu saja tidak akan melakoninya, tidak akan mengamalkannya. Sekedar mengamalkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Tentu saja itu mudah sekali. Dalam hal ini makan makanan atau harta orang lain tentu bisa jadi bagi seorang yang awam akan bertanya, yang dilarang itu makan, bagaimana dengan mengambil harta orang lain tapi tidak dipakai dan tidak digunakan untuk makan, tidak digunakan untuk minum, untuk makan. Di sini tentu saja kata-kata wala ta'kulu bukan hanya untuk dimakan. Walaupun itu bukan bahan makanan, apabila harta orang lain diambil dengan cara yang batil, tentu saja tidak dibenarkan. Al-aqlu yang dimaksud adalah al-akhdhu wal istila'u, yaitu mengambil dan pengambil alihan hak serta menguasai harta-harta orang lain dengan cara yang batil. Menggunakan kata-kata wala ta'kulu karena memang harta itu lebih banyak dan paling dominan untuk dimakan. Sehingga kata-kata makan itu menjadi kata yang dipinjam untuk menjelaskan bahwa harta orang lain, hak orang lain itu tidak boleh dikuasainya, tidak boleh diambilnya. Karena hal itu tentu saja tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Maka dengan demikian, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta-harta kalian dengan cara yang batil di antara kalian. Mengambil harta orang lain dengan cara yang batil itu ada dua segi. Satu dengan cara zalim, baik itu dengan cara mencuri, menggasab, kemudian menipu, memalsu, maka tentu saja itu masuk dalam kategori cara yang batil. Dan cara yang batil juga berkaitan dengan ala wajhin mahzurin, yaitu segi-segi yang dilarang oleh syariat, dilarang oleh agama. Seperti halnya berjudi. Tentu saja judi tidak mengambil dengan cara mencuri, tapi dengan cara bermain
Akan tetapi permainan yang tidak dibenarkan oleh syariat itu termasuk wajhin mahzurin, yaitu segi yang memang dilarang oleh ajaran Islam. Begitu juga seorang mengambil harta orang lain dengan cara riba, dengan cara melaksanakan praktek-praktek ribawi, atau barangkali mengambil keuntungan dari perbuatan-perbuatan fahsya dan mungkar. Seperti halnya seorang mengambil untung dari berbuat pelacuran ataupun dari usaha perdukunan, maka itu pun adalah batil. Itu pun adalah wajhin mahzurin. Jadi batil itu bisa dengan cara gasab, cara mencuri, korupsi, tapi juga dengan cara berupaya dan berusaha dengan usaha yang tidak sesuai dengan syariat. Usaha-usaha yang mahdzur, usaha-usaha yang dilarang. Maka hal itu masuk dalam kategori wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Satu di antaranya adalah watudlu biha ilal hukam, yaitu riswah, menyuap. Tentu si hakim itu tidak mengambil, tapi justru malah ia menerima. Dan si penyuap itu menyerahkan. Maka disitulah seorang dilarang untuk melakukan perbuatan ini, karena perbuatan ini adalah perbuatan yang masuk dalam kategori wajhin mahzurin. Ar-rashi wal murtashi finnar, baik yang menerima maupun yang memberi, walaupun itu adalah pemberian, tentu bukan merupakan sebuah pengambilan, bahkan keduanya ridho sama ridho. Demikian juga praktek ribawi, keduanya ridho sama ridho. Demikian juga seorang yang mengambil keuntungan dari perdukunan dan perzinaan, keduanya ridho sama ridho, tapi itu adalah wajhin mahzurin, segi yang dilarang, masuk dalam kategori wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa tudlu biha ilal hukam, apalagi menyuapnya kepada hakim itu litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, agar kalian bisa mengambil harta orang lain dengan cara berbuat dosa. Seorang hakim disuap untuk bisa memberikan putusan-putusan, bisa mempengaruhi amar putusan hakim, sehingga kecenderungan untuk memenangkan sesuai dengan yang kita harapkan. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, kalian juga tahu bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang, perbuatan dosa. Untuk itu ayat yang barusan akan demikian mudah dilakukan dan dilaksanakan oleh seorang yang saum, oleh shaimin, oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Untuk itu ayat tersebut amatlah tepat, sesuai, selaras, dan tentu saja sangat berkaitan dengan ayat syariat saum yang termaktub pada surat Al-Baqarah 5 ayat tersebut. Ikhwatu iman, pemirsa televisi Persis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang makanan itu adalah merupakan satu hal yang harus mendapatkan perhatian. Islam memberikan perhatian yang amat dalam berkaitan dengan urusan makan. Untuk sehat jasmani, semua para ahli menyatakan mesti makanan itu
4 sehat, 5 sempurna. Gizi dan nutrisinya mesti diperhatikan. Tapi tentu saja makanan-makanan yang sehat seperti itu manakala diambil dan diusahakan dengan cara yang batil, sungguh akan mengakibatkan mundurnya akhlak dan bejatnya moral, karena makanan yang haram bisa mempengaruhi terhadap moralitas dan akhlak seseorang. Karena Nabi SAW bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap jasad, bahkan dalam keterangan yang lain, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka itu paling tepat untuk memakannya. Dengan demikian, makanan yang halal, makanan yang baik, itu akan menjadi persoalan tertentu dalam syariat Islam. Islam memandang itu bukan sesuatu yang enteng. Bukan hanya zat makanannya saja, melainkan caranya, lalu juga kaifiat memakannya pun Islam memberikan tuntunan. Seorang tidak berani untuk mengubah nutrisi menjadi energi. Kita hanya sebatas memakan. Lalu yang akan merubah makanan menjadi tenaga, nutrisi menjadi energi, itu adalah bukan kita, melainkan pencernaan. Kita hanya sebatas memasukkan, pencernaanlah yang sanggup untuk menjadikan semua itu menjadi energi, menjadi tenaga, sehingga zat besi itu bisa mengganti darah, bisa mengganti darah yang baru, kalsium bisa memperkuat tulang, dan semua itu akan dialirkan kepada seluruh tubuh yang memerlukan. Dan tentu yang tidak bermanfaat akan dibuang. Mana yang bermanfaat untuk tubuh akan disalurkan dan akan diserah terimakan, sementara yang madarat akan dibuang. Justru amat berbahaya manakala yang bermanfaat justru malah dibuang, sementara yang madarat justru malah ditahan oleh tubuh. Bagaimana kalau itu terjadi? Sungguh akan memadaratkan dan membahayakan tubuh seseorang. Oleh karena itu, kita sebetulnya tidak sanggup sampai ke arah sana. Kalau ada orang mengatakan bahwa dirinya tidak butuh pertolongan Allah, tidak memerlukan bantuan dan pertolongan Allah, sungguh orang itu amatlah sombong. Ternyata urusan makanan, urusan minuman, semua itu akan menjadi bermanfaat dan siap untuk diserah terimakan dengan tubuh dan anggotanya. Maka sudah barang tentu, yang bermanfaat akan ditahan, yang berbahaya akan dibuang. Oleh karena itu, wajarlah kalau seandainya setelah urusan makanan dijelaskan oleh Allah, kesadanya washkuru lahu, bersyukurlah kalian kepada Allah. Karena dengan cara itulah seseorang itu berterima kasih kepada Zat yang Maha Pemberi. Sehingga syukur itu ada 3 macam. 1 syukur dengan qalbun, 2 syukur dengan lisanun, dan yang ketiga syukur dengan anggota badan yang lain, dengan adwun. Syukur dengan qalbun, hati menerima dan jujur bahwa ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba.
hati tidak bisa menolak, jujur kepada dirinya bahwa ini adalah kenikmatan yang Allah berikan. Setelah hati mengakui, ini adalah sebuah pengakuan yang jujur, pengakuan yang benar, bahwa ini adalah betapa nikmat seorang makan dengan lezat, seorang minum dengan nikmat, maka diakui oleh dirinya, diakui oleh hati nuraninya. Ini adalah kenikmatan dan kelezatan yang tiada tara dalam hidup di dunia ini. Tapi kalau seandainya seorang hanya menikmati dan mengakui itu adalah nikmat, apa bedanya dengan kenikmatan makan dan minum yang dinikmati pula oleh binatang, oleh hewan. Adapun syukur yang kedua, yakni syukur dengan lisan, maka lisan akan memuji kepada Zat yang Maha Pemberi rizki, karena diakui secara jujur, pengakuan jujur dirinya bahwa itu semua adalah kelezatan dan kenikmatan yang tiada tara. Maka seraya lisan akan memuji, Subhanallah, Maha Suci Allah, Zat yang telah memberikan kenikmatan yang maha suci dari segala kekurangan. Itulah syukur berdasarkan lisan. Adapun syukur yang ketiga berdasarkan adun, berdasarkan anggota badan yang lain. Sudah barang tentu anggota-anggota yang lain akan memanfaatkan kenikmatan dan kelezatan yang Allah berikan sesuai dengan maksud Allah memberi kenikmatan tersebut. Alangkah indahnya berkaitan dengan urusan makan itu. Dengan demikian, saum akan mendidik kita untuk belajar ikhlas, mengakui secara jujur akan kenikmatan, dan tentu saja lisan pun akan seraya mengikuti terhadap pengakuan hati nurani. Begitu juga anggota badan yang lain akan senantiasa melaksanakan, memanfaatkan sesuai dengan maksud pemberi rizki tersebut. Maka dengan demikian, keikhlasan akan mudah dibangun, didirikan oleh orang-orang yang saum. Demikian juga seorang yang saum akan terhindar dari penyakit riya, penyakit takabur, penyakit ingin dipuji orang, ingin disanjung. Karena tentu saja seorang yang saum, dia tidak ada yang mengetahui, tidak bisa riya, karena orang yang saum itu tidak ada yang tahu kecuali hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat masih bisa orang riya. Kemudian juga mengeluarkan zakat, orang masih juga ingin diketahui, ingin dipuji banyak orang. Tapi saum tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa diperlihatkan kepada orang. Maka dengan demikian orang yang saum akan senantiasa terjaga dan terpelihara dari riya dan ingin disanjung, ingin dipuji. Dan akan muncullah bangunan keikhlasan. Oleh karena itu, jika seorang ingin agar mendidik diri supaya ikhlas, perbanyak saum. Karena saum mendidik diri terhadap keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, menguatkan, menebalkan keikhlasan yang selama ini kita tanamkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf,
dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami.